Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing handphone Android resmi dengan spek yang gahar dan harganya yang sekarang makin murah. Oke, jadi ini adalah Sharp Aquos V, handphone yang nggak begitu rame ya. Mungkin karena harganya, yang waktu pas pertama-pertama, setahun yang lalu itu sekitar 4 jutaan. Terus turun jadi 3 jutaan, turun lagi jadi 2 jutaan, dan sekarang harganya jadi 1 jutaan. Sekitar 1,9 atau bahkan bisa nemu yang 1,7 jutaan. Dan ini saya dapetin di harga 1,7 juta dengan kondisi yang masih baru dan segel. Saya penasaran sama handphonenya, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Lalu ada quick start guide dan kartu garansi. Ada kabel data yang udah Type-C. Dapat earphone, modelnya in-ear ya. Dan ada charger atau adapter, outputnya 5 volt 2 ampere. Dan juga ada SIM ejector yang bentuknya seperti ini. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah yang ada di dalam box dari Sharp Aquos V. Oke, lanjut cek unitnya. Di sini ada beberapa keterangan. Sharp Aquos V pakai chipset Snapdragon 835, RAM-nya 4 GB dan internal memorinya 64 GB, layarnya 5,9 inch LCD, rasionya 18:9 Full HD+, dual kamera 13 megapiksel plus 13 megapiksel. Dan di sini ada keterangan juga Android nomor 1 di Jepang tahun 2017 sampai 2018. Wah, keren juga ya. Di bagian depan ada layar 5,99 inch, di bagian atas layar ada earpiece, kamera depan, dan sensor. Di bagian bawah layar nggak ada apa-apa. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan tombol power. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang Type-C, dan mikrofon. Di bagian samping kiri ada slot SIM. Slotnya seperti ini ya, hybrid. Jadi bisa pakai dual SIM tanpa micro SD atau pakai micro SD tapi single SIM. Sayang banget ya. Di bagian atas ada secondary mikrofon dan lubang jack audio. Di bagian belakang ada 2 kamera belakang, lampu flash, fingerprint scanner, tulisan atau logo Aquos, dan stiker IMEI bla bla bla. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Sharp Aquos V. Lanjut, cek ke settings. Versi Android yang dipakai yaitu Android 9 atau Android Pie dengan security patch 1 Oktober 2019. Untuk storage-nya dari 64 GB udah kepake sekitar 19 GB. Berarti sisanya sekitar 40 GB lah ya. Dan untuk RAM-nya udah kepake sistem sekitar 1,2 GB, aplikasi sekitar 480 MB, dan free atau bebasnya sekitar 2,2 GB. Untuk aplikasi bawaan atau bloatware-nya lumayan banyak ya. Ada AlphaCard, AlphaGIF, Kompas.com, MyTelkomsel, video, dan lain sebagainya. Untuk bloatware-nya ini nggak bisa dihapus ya, cuma bisa disable. Sayang banget ya. Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Sharp Aquos V. Oke, lanjut bahas handphonenya. Sharp Aquos V ini pakai chipset Snapdragon 835, octa-core 10 nanometer, jalan di 64 bit. RAM-nya 4 GB dan internal memori 64 GB.
GPU-nya Adreno 540 dengan resolusi layar 1080x2160, Full HD+, 5,99 inch, dan refresh rate-nya masih 60 Hz. Desain body handphone ini terbilang biasa aja, bahkan udah ketinggalan. Saya jadi inget pas pakai Xiaomi Redmi 5 Plus 3 tahun yang lalu, yang layarnya belum ada poni, dot drop, atau punch hole gitu. Walaupun rasionya ini udah memanjang 18:9. Bodi belakangnya juga polos, nggak ada motif atau hal unik lainnya, cuma kelihatan glossy, dan pastinya warna hitam ini gampang banget ninggalin bekas sidik jari, alias gampang dekil. Bagian sampingnya ini berbahan metal, cuma finishingnya menurut saya agak kasar di bagian pertemuan back cover dan framenya ini. Nggak begitu solid juga, karena bagian belakangnya ini kalau ditekan itu bunyi-bunyi, kayak agak kopong gitu. Menurut saya, yang mantep dari handphone ini, dia pakai chipset kelas premium, walaupun yang seri agak lama. Tapi performanya masih berani diadu sama handphone resmi lain di harga 1 jutaan. Ya, karena handphone ini sekarang harganya udah 1 jutaan. Untuk skor Antutu bisa dapat sekitar 271.000. Segitu udah lumayan gede ya. Sensor-sensornya udah cukup, giroskop pasti ada, dan bukan virtual atau software. Lalu untuk multitouch-nya bisa sampai 10 jari. Main game yang biasa saya mainin seperti PUBG Mobile bisa dapat settingan grafik Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan HDR Ultra. Saya coba pakai settingan Smooth Extreme, masih kerasa lancar dan cukup minim frame drop-nya. Untuk main Mobile Legends bisa dapat settingan High rata kanan, itu masih lumayan lancar dan nyaman waktu dimainin. Terus saya coba main Genshin Impact, itu pakai settingan yang serba low, masih kerasa frame drop-nya, dan agak stuttering gitu, apalagi pas lawan monster atau musuh. Tapi saya rasa masih cukup playable. Pas dipakai buat ngegame, bodinya ini nggak ada masalah panas yang berlebih, masih wajar-wajar aja ya. Terus untuk UI yang dipakai, ini lebih ke stok Android. Oke lah, ringan, tapi fitur-fiturnya itu minim banget. Dan saya ngerasa bosen karena minim kostumisasi. Udah dapat update sebanyak 4 kali, itu pun nggak ada perubahan tampilan atau fitur yang signifikan. Cuma improve sistem dan update security patch ke Februari 2021. Untuk baterainya, yang berkapasitas 3160 mAh, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 4 jam. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full, itu sekitar 1,5 jam dengan charger bawaannya. Pakai handphone ini saya jadi inget Sharp Aquos SHV39 yang pakai chipset Snapdragon 835 juga. Dari performanya hampir mirip-mirip lah, cuma bedanya layarnya itu lebih jos. Refresh rate-nya udah 120 Hz, ada NFC-nya, ukurannya lebih compact, tapi dia limbah Jepang ya, nggak resmi. Jadi kalau sekarang agak rawan kena blok IMEI. Menurut saya, dari segi performa handphone ini udah mantep di harga yang sekarang 1 jutaan. Kalau pas harganya masih di 3-4 jutaan, saya sih belum berani, karena masih banyak pilihan yang lain. Jadi kalau ngincar performanya aja, dan gak masalah sama desain yang udah ketinggalan, UI stock yang minim fitur, dan baterai yang gak terlalu besar, Sharp Aquos V ini bisa jadi pilihan. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan untuk Sharp Aquos V yang sekarang harganya makin murah. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.